Gimana caranya pas tandem itu di salah satunya tidak ada sakit hati itu ya, karena itu dari profesional. Pas lagi lu dalam kontrak satu pekerjaan dan di 4 jam itu kita punya tanggung jawab, tidak harus sedih kita walaupun masalah di belakang kita dikejar-kejar begal, dikejar-kejar debt collector, tetap kita harus merasa orang paling kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're back to another episode. Dan ini episode yang seru banget karena episode sebelumnya kita cerita banyak dengan bintang tamu saya yang luar biasa. And he still in the house. Yes. Kakak Andi Dianardi, the man behind Kung Pao Chicken, nigga. Second and only. Kemarin kita banyak cerita soal perjalanan karirnya beliau ini. Begitu banyak menginspirasi juga. Semoga Poppers akhirnya tahu prosesnya berjalan ya. Setiap orang punya proses sendiri-sendiri, punya perjuangannya sendiri-sendiri. Dan kita belajar dari ceritanya Kakak Andi juga bahwa kita asal mau belajar bertumbuh, beradaptasi, dan semangat, ya pasti akan nyampe di satu titik di mana akhirnya karya kita bisa kita bagikan, kita share ke orang-orang. Dan hasilnya mudah-mudahan nanti sesuai ekspektasi. Seperti Kakak Andi. Begitupun sebaliknya, saya juga sama belajar secara tidak langsung terhadap the one and only. Karena kan tadi 2 bulan gue pertama gue blank banget soal dunia broadcasting seperti apa. Tapi dengan cara dengarkan, mengamati itu ya jadi. Makanya di episode kali ini kita mau cerita perjalanan kolaborasi kita berdua. Yes. Dan itu dimulai dari ini nih ya. Sarina borang-borang kalaya panah putih. Batman Kasarung. Come on. Leparin juga jagoan Ayati di kuping. Batman Kasarung. Masih ada yang muterin lagu itu gitu? Masih. Oh ya? Masih. Okay. Ini kerjaan kita setiap sore. Waktu itu kita bertugas di namanya Evening Show. Ivan dan Andi di B-Radio. Betul, acara paling mahal se-Bandung Raya. Saking mahalnya nggak ada yang mau dengerin kita. Yes. Nah, terus sebentar, kakak kita mau lewat dulu. Iya, jadi apa ya, boleh ya? Seru. Jadi waktu itu kita selalu opening dengan 95.6 FM. Lupa lagi mas? Masih lupa ya? Yeah. 95.6 FM B-Radio. B-Radio. Nah, gantian yang opening. Itu teh apa? Radio terbaik gitu kan? Ya. Terbaik. Hah? Benar. Radio Dewasa terbaik di Bandung. Ditambah dong, Radio Dewasa Muda terbaik. Radio Dewasa Muda terbaik di Bandung. Siaran sore terbaik. Dan masuknya di siaran sore terbaik di Kota Bandung, Ivan Andi. Siapa yang buat tagline itu? Produser kita dulu. Oh iya. Namanya Harpras. Tadinya harusnya dia hari di episode ini harusnya hadir, cuman karena kesibukan jadi nantilah ya. Harpras. Karena banyak cerita yang terjadi di balik kolaborasi kami berdua. Waktu itu siarannya adalah kita jam 4 sampai jam 8 malam. Iya. Prime time B-Radio pada saat itu. Genrenya udah jelas ya, Dewasa Muda terbaik. Berarti kita memainkan lagu-lagu era 80-an akhir dan 90-an. Iya, late 80s, early 90s, 2000 early juga. Ya, kan, 2000-an juga, dan ya generasi sekarang adalah juga gitu kan. Iya. Topik-topik yang kita sajikan juga macam-macam. Ya semua kita masukin. Dan sehubungan dengan generasi yang 90-an juga kan. Iya. Info-info tahun sekian lah ya. Kita berkolaborasi kurang lebih sampai kurang 42 tahun sama-sama dan iya. Dapat Emmy Award. Ya, terus Tony Award, ya. Best Achievement Broadcasting Award apa lagi gitu. Dan akhirnya beliau ini mendapatkan predikat di Asia Next Top Model Rejected. Tuh, itu jam 4 nih ya. Jam yang luar biasa sekali karena banyak teman-teman mungkin yang kalau seangkatan kita pada waktu itu kan dia orang-orang yang sudah mapan dan dia bekerja lah ya. Jam itu jam-jam pulang kantor. Kegiatan. Sering banget pas kita siaran tuh kayak anak ME sering texting kita tentang siaran ya, mereka juga into terhadap topik-topik yang kita bicarakan karena kita tidak jauh membicarakan hal-hal yang di luar kemampuan kita lah, maksudnya yang
kekinian juga ada, cuman lebih banyak mengingatkan cerita-cerita dulu ya, Tom. Iya. 90 hobi seperti apa, film-filmnya, musik, makanan. Yap. Dan kebetulan karena saya dan beliau ini kan emang hidup di dunia itu, jadi emang obrolannya enak lah, nyambung. Itulah Iya, best bener. partnya. Bener. Salah satu saya bisa siaran sama Ivan Intinya Ferdinand. lifestyle ya. Ada Lifestyle, ya. Iya. musik, terus juga Politik juga ada. Ya politik juga ada. Sok ngerti politik gila ya. Baca skrip. Iya. Tapi menyenangkan karena ya antara pagi dan sore itu kan punya karakteristik yang berbeda ya. Iya. Sore itu akhirnya tensinya lebih tinggi, Betul. ya kan bener kan? Iya. Ya pagi juga sih ya, pagi juga. Tapi sore itu ya Ya, sama-sama menyemangati kan. Kalau pagi-pagi orang harus berangkat kerja, Ya. sore itu ketika mereka mungkin dapat hal yang emang di tempat kerjanya menyebalkan, Ya. ketika mendengarkan kita lebih menyebalkan lagi. Oh iya, Ya, dengerin bener sih. sama Ivan, diputerin lagunya Java Jive, diputerin Yes. lagunya, lu sering muterin apa? Sun Maguire. oh iya. San Maguire. Sun Maguire. Oke. Keren. Jadi kita banyak memunculkan lagu-lagu yang tidak terduga, out of the sekali. box, yang tiap kali orang dengerin di mobil atau pas sore-sore dimanapun tiba-tiba, wih, Aha! Apa feel? kau punya lagu ini gitu ya, Iya. boleh gitu. Itu perjalanan kita kurang lebih sih 4 tahun ya, 3-4 tahun lah. Iya. Kita bekerja sama waktu itu. Pesta. Tantangannya juga banyak karena Iya. kita banyak ketemu talent luar biasa, banyak narasumber dan Iya. itu sedikit. Tapi nggak gini. Karya kita itu tidak hanya karena dinilai dari ongkosnya, ya kan? Bukan karena nilai kontraknya, enggak. Tapi duitnya. Sama. Hah? Gimana? Sama. Ya nggak sama. Ongkos dan duit kan beda. Iya. Kalimatnya aja udah beda. Iya, betul. Tapi kalau ujungnya sama, itu interpretasi orang. Iya, betul. Saja lu. Bisa aja, eceng gondok, ya gitu. Nah itu, sore-sore kita kesel begitu. Kita Saja diskusinya. rantang. Ya. Biasanya yang memadukan obrolan kita itu adalah produser. Betul, Ya. Produser kita yang menyatukan chemistry antara saya dan juga Kakak Andi ini. Betul. Yang salah satu program yang cukup menarik yang mungkin akhirnya menjadi contoh untuk program-program sore lainnya adalah namanya Selasa Ceria. Ya itu. Jelasin. Selasa Ceria ini salah satu konten yang menarik karena ya namanya siaran, kami berdua batang ketemu batang terus seperti apa, obrolannya pun begitu lagi. Tiba-tiba ada satu usulan dari produser kita dulu, Harpras, gimana kita memunculkan sesuatu yang wangi, yang enak dilihat gitu kan. Kita mengundang setiap Selasa jam 5 itu 67. 67. Ya bener ya? Iya, profil-profil yang udah mah cantik, berprestasi, Ya. Followersnya banyak. followersnya banyak. Itu mulai dari dokter, Instagram tuh apa semua namanya? profesi, selebgram, musisi juga, yang DJ, punya yang punya kafe, ya yang punya semuanya. kafe cantik-cantik, cakep gitu. Nah, jadi kita namanya Selasa Ceria, siaran sama yang cantik. Cantik. Gitu Sukses semakin- sekali menjadi panutan untuk program-program lainnya dan cukup menghabiskan energi tapi menyenangkan. Yes. Tapi menyenangkan dan Iya. akhirnya membuat kita akhirnya lebih bersemangat untuk berkarya lagi. So, for more info nanti kita balik lagi setelah cerita yang berikut ini. So we're back. Channel Pop kita makin seru dengan datangnya teman-teman sahabat-sahabat saya yang juga nanti berbagi cerita, berbagi inspirasi dan semoga akhirnya jadi ini ya, jadi semangat buat popper semua juga di bidang masing-masing tentu saja. Dan memang gak gampang ya, bro. Kadang-kadang capek juga, kesel juga, tapi ya itu tadi harus semangat, harus tetap mau belajar. Ilmunya udah banyak banget sekarang ya, nggak kayak zaman Aduh, kita dulu. sekarang udah enak banget. Sekarang udah enak banget. Dulu tuh serba manual, sekarang di rumah pun kita bisa belajar. Iya. Nah, akhirnya yang tadi kita cerita, saya bisa kolaborasi sama Kakak Andi ini kurang lebih 4 tahunan untuk 4 tahun. siaran bareng. Di episode sebelum-sebelumnya kita pernah cerita kalau siaran berdua itu nggak gampang, harus Iya. ada chemistry-nya. Sure. Iya kan? Kasih tahu Mas Bro, kira-kira tantangannya apa aja kalau pas siaran berdua itu dan Betul. dan gimana caranya untuk bisa Iya. tercipta chemistry-nya. Dari sekian banyak, satu mungkin yang lebih konsen itu adalah saling menghargai. Kalau tandem kan kalau sendiri itu
lu bebas aja mau ngapain, maksudnya lu ngumpan, ngegolin gitu kan, lu bisa mengatur bagaimana moodnya di satu cut itu kan. Kalau berdua itu tantangannya begini, ini sangat konsen banget, saling menghargai sih, itu yang penting. Karena gue dulu pernah punya partner mas yang emang ketika jokes itu kan gini, kita tuh sering kayak semacam jorokin dulu tuh apa ya bahasa Indonesianya, kayak ngenyek lo gitu ya. Iya. Dan lu harus Ya kalau ngebawa sekarang istilahnya ngebully gitu. ngebully. Nah, ini paling penting karena dia juga ada cerita tersendiri soal membuli partner sendiri yang emang ini masalah mental kan. Nah, hal kayak gini tuh yang sering gua konsen, kenapa? Gimana caranya pas tandem itu di salah satunya tidak ada sakit hati itu ya, karena itu tidak profesional pas lagi lu dalam kontrak satu pekerjaan dan di 4 jam itu kita punya tanggung jawab. Tidak harus sedih, kita walaupun masalah di belakang kita dikejar-kejar begal, dikejar-kejar debt collector, tetap kita harus merasa orang paling kaya, orang yang tidak pernah punya hutang segala macam. 4 jam itu kita berpura-pura seperti apa. Terlebih adalah tadi ketika gimana caranya take and give dengan partner siaran. Ketika lu andai kan ngebully gua, ya it's only jokes, gua paham. Andai kan tentang ala lu nggak kawin-kawin, andai kan gitu ya. Dia bilang, emang gue dalam kondisi sekarang status belum menikah. Terus tiba-tiba gue pundung gitu ya. Anjir, oh lu gitu. Iya. Itu bahaya sumpah. Harus diomongin sama Andi. Iya, itu bahaya sumpah ketika dia, padahal itu jokes, gue tahu. Oh pantesan lu nggak kawin-kawin lu, andai kan gitu, dia bilang gitu. Terus gue marah, andai kan. Itu bahaya, karena untuk ke show selanjutnya, itu akan efek dominonya akan terasa. Tapi karena emang tadi gue udah digojlok sama dia duluan sebelum di program di BRD waktu itu di AR dan sama kakak-kakak sebelumnya. Begitulah, gimana sih ceritanya Sri Mulat dulu bisa Ya. kompak itu lebih parah lagi, bukan bulian mereka tuh itu lebih gila lagi, tapi edan mereka tetap lagi. keren gitu Ya. dan seperti apa untuk mempertahankan show itu. Begitupun saya sama beliau seperti itu, gimana show itu bisa bertahan, karena gue bisa paham nih jokes ini gimana caranya biar gitu orang gitu, dan itu tidak bermaksud sebenarnya seperti itu gitu. Mental tuh penting sekali ketika lawan partner kita membuat satu ya kasarnya bulian ya, tapi ini bulian untuk fun gitu. Gak apa-apa, kita pun harus pinter ngebalikin lagi juga gimana lah biar itu jadi seru kayak gitu. Gue pernah ngalamin itu dulu sebelum ketemuan dia, partner siaran gue dulu adalah yang teman kita juga. Dia nggak mau kalah, jadi ketika dia ngebully gue fine aja gitu ya. Oke. Ketika gue ngebully dia dalam satu cut itu, marah. Marahnya oner lagi. Itu yang akhirnya that's it gitu. Itu males untuk terus ya. Gue sama dia tuh udah ya nggak aneh sih gitu hal kayak gitu. Oke, fine gitu. Iya. Itu sih penting ya. So you have to be professional gitu kan. Itu sih maksudnya. Dalam pekerjaan itu apapun, supaya nanti chemistry-nya dapat. Itu satu ya di antara Yes. banyak hal yang itu. Satu paling penting itu. Ya, dan kita tahu itu adalah it's a show. Itu show, bener. Jadi pada saat dia No matter ngeledekin what. saya pun harus punya cara untuk ngeledekin dia. Ya. Gitu loh. Jadi kayak teknik ini aja, saling melempar aja. Ya, kita bisa. Kalau di TV itu mungkin sering lihat gimana Komeng bisa Komeng adul. saling kick begitu kan. Kalau mereka fine, nggak apa-apa gitu loh. Mali sama Iya. Bolot. Ya kan, gimana chemistry-nya tercipta dari saling melempar ini gitu, ledekan. Iya. Ya kan. Nah ternyata itu munculkan dari apa yang tadi kakak dibilang mental. Pertama emang basicnya mental sih, mental dan kemampuan kita showmanship. Dan juga ada kan cerita apa yang tadi gue bahas gitu, pasti pernah ada partner. Semua saya yakin teman-teman yang punya partner pasti pernah ngalamin betapa susahnya mendapatkan chemistry itu dan betapa repotnya mengkondisikan chemistry yang emang nggak ada. Emang nggak jadi gitu, nggak bisa ya kan, dan akhirnya korbannya programnya gitu, acaranya. Nah akhirnya kalau saya tahu ujung dia, kalau misalnya kita lagi siaran, saya tahu banget ujungnya dia itu di mana, narasinya dia, announcingnya dia nyampe di mana, karena saya waktu itu saya pasti pilot, saya pegang mixer, jadi kan saya harus tidak hanya materi, tapi juga cerita dia sampai di mana. Tapi karena ya itu tadi, karena kita terbiasa ini bareng, ya ledek-ledekan bareng, ketawa-ketawa bareng juga. Akhirnya saya udah tahu dia sampai di mana ini. Nah itu saya belajar semua dari Jamiroquai sebagai senior kita, senior kita itu di kampus waktu itu. Betul. Jadi akhirnya dia in frame juga akhirnya. Nah ini dia Jamiroquai. Ini dia. Senior itu adalah dia. Akhirnya saya tunggu-tunggu itu dia muncul frame juga, masuk juga. Akhirnya. Gitu. Nah, ini ya chemistry itu mahal.
Saya cuma bisa bilang chemistry yang didapatkan dari dua talent, apakah di TV, di radio, itu mahal. Karena nggak gampang untuk bisa membangun chemistry. Banyak orang bisa satu announcer gitu ya, bisa dipasangkan dengan siapapun sebenarnya bisa untuk jadi tandem, tapi tidak semuanya bisa untuk mendapatkan chemistry. Ya. Siapapun bisa ditandemin dengan ini dan ini dan ini itu, tapi untuk dapetin chemistry nggak Benar. semudah itu. Jadi ya itu belajarnya di situ. Saya masih belajar, Kak Andi juga masih belajar, dan akhirnya ya terbentuknya pada saat kita siaran bareng. Jadi akhirnya kelihatan arahnya mau kemana dan ujung-ujungnya hobi pun kita kebetulan sama. Hobinya sama. Itu lebih ini lagi enak ngeklik banget. Jadi akhirnya power yang udah ngumpul itu untuk menyajikan programnya itu juga jadi menyenangkan. Kayak nggak kerasa beban. Bener. Gitu. Jadi tamu yang datang jadi fun, jadi lebih enak. Terus program apapun yang diolah kita juga nggak ada masalah. Betul. Dan itu berjalan terus sampai akhirnya dia memutuskan untuk udahlah sampai gitu. Sampai karena situasi yang lain. Ingin kembali fokus pada dunia musik. Seperti yang dijalankan sekarang ini. Gue sebenarnya sampai sekarang gue tetap pengen siaran gitu kan. Masih karena ya itu ya ini siaran bukan lagi pekerjaan ya, kayak main kayak gini ngobrol, cuma dibayar gitu kan bedanya kan gitu. Cuman karena mungkin melihat keadaan sekarang yang seperti apa ya duit juga. Dan akhirnya dia memutuskan modeling lebih penting saat ini. Sekarang tuh saya lagi jadi duta ambasador Bantu Bless. Iya, itu dia. Oke. Masih banyak cerita buat kamu, Poppers. So, don't touch anything. Sarina borang-borang kalian pada putih. Kasaru, come on. So we're back, Poppers. Selpo makin seru. Kita ngomongin banyak hal. Semoga nanti kapan-kapan kamu mau mampir ke sini ya. Kita ngobrol bareng. Kakak Andi udah banyak cerita buat kita semua juga. Now the real question, ini pertanyaan serius nih Mas Bro. Siapa presiden Uganda sekarang? Dikundu Mutombo loh. Ngomong-ngomong ini, kalau kedengaran rada, lama bener. Hakim Olajuwon. ini Kota Bandung lagi di guyur hujan deras, tapi kita tetap berkarya terus. Jadi gini, dari perjalanan dari episode kemarin, dari perjalanan kakak ini sudah mencoba semuanya, udah ngalamin semuanya juga, dan sekarang fokus di musik juga. Terus apalagi selain ngerjain musik? Gue bergabung dengan teman-teman kreatif di Bandung, khusus di digital publishing. Jadi lu punya lagu, ada band contoh namanya JFK dulu, terus dia pengen ngeluarin single. Masih ada band itu? Masih ada, tidak bubar. Hanya vakum dan tidak pernah mengeluarkan single selama 10 tahun. Karena ada salah satu iklan yang menyebutkan bukan JFK tapi JKF. Kalah dong. Iya. Jadi waktu kita show di salah satu, waktu itu sempat tur di beberapa kota di wilayah Jawa Barat. Nah, ada beberapa kota spanduknya udah dicetak tulisannya JKF. Langsung vakum kami story. Kesel. Itu gak boleh macam-macam dengan nama soalnya. JKF. Tiba-tiba kita di bus showman datang ke venue, ke stage, pas lihat spanduk gede gitu nama band-bandnya, tiba-tiba JKF nama band gue. Sedih nggak sih? Ngebangun brand itu kan nggak gampang. Iya. Contoh ada JFK lah ya. Gak pernah ngeluarin single selama 20 tahun, tiba-tiba ngeluarin single. Kan sekarang kan mainnya adalah digital platform, orang untuk dengerin streaming dan dapat uang. Nah, gue ngurusin itu. Nanti ke semua platform sosmed, digital platform kayak Spotify dan lain-lain, itu yang ada 30 kalau lihat di promo. Nanti lo yang manage itunya. Gue masukin ke sana dan lo akan mendapatkan uang selama per 3 bulan, dapat nih hasil yang orang dengerin streamingnya itu. Terus juga sekarang tuh gini, ikut juga secara visualnya buat iklan Mas. Jadi gimana? Khusus buat UMKM. Tapi yang punya budget yang mana tahan gitu ya. Ngerti. Aduh punya segini, ayo kita buatin. Ini salah satu support luar biasa buat teman-teman UMKM kita. Silakan hubungi Kakak Andi. Kan budget buat iklan itu kan ratusan juta, ini enggak jauh banget. Bisa kita bantu. Saya bantu lah. Ya itu sama ya udah di musik
lagi aja. Makanya follow Instagramnya beliau, sebutin Instagram. Ice Cream Dolphin. Nah itu lihat kegiatan pada saat bikin iklan ya. Iya, iya. Terus juga karya-karyanya ada di situ semua. Aku suka masak juga, Mas. Dia masak juga di Facebooknya, ada di storynya. Itu kalau nggak bikin ikan asin, ada lagi sambal. Ya, sambal jengkol. Ngerendos sambal. Tahu nggak ngerendos? Iya, Jelasin. tahu toge. Tahu toge tuh, ini kerjaan apapun, dia. tumisan. Tuh, semua dikerjain, di handle, ya kan? Now the real question is, Yes. man, ini pertanyaan serius yang dari awal sebenarnya pengen ditanyain. Tadi belum dijawab. Sama panjang. Presiden Uganda. Kememu tonggo. Balik lagi. Jadi gini, Diamin. banyak yang misalnya sekolahnya apa, terus dia berkarya di profesi yang lain. Iya. Gitu loh. Nah, menurut lo gimana nih kondisi yang kayak begitu? Misalnya dia sekolah kayak teman kita, ya kan? Kita nggak usah sebut namanya Jopiroquai. Dia tuh Misalnya hukum. Dia sekolah hukum, ya Iya, kan? iya, iya. Tiba-tiba berkarya di dunia entertainment. Iya Ada juga. yang kuliah di FISIP, Iya, iya. yang belajarnya FISIP, berkarya jadi bintang sinetron, Betul. ya kan? Terus jadi tidak sejalan dengan ininya. Harusnya teman lu tuh jadi pengacara gitu. Harusnya. Atau nggak jadi akta notaris gitu. Nah ini. Bayarannya ditangguhkan. Iya iya Saya suka nih kalau tiap kali kita lagi mention ya, Ya ada orang yang orangnya ada gitu loh. Kan biasa kita mention tuh cuman dapat komen-komen ya. Ini orangnya muncul langsung. Bertanggung jawab bagus. Nah, menurut lo gimana? Nggak masalah sih, banyak kan kejadiannya kayak gitu kan. Apa namanya? Sekolahnya apa, kerjanya Betul. apa? Kita pernah tahu profil-profil di Indonesia khususnya yang sukses. Ini kan Pak Wisnu, siapa tuh? Yang idola lu Istutama. Wisnu Tama. Dia kan nggak Mas Wisnu Tama. nggak sejalan dengan kuliahannya bukan sekarang. Sejalan. Pokoknya siapa lah. Tiba-tiba kayak yang kuliahnya apa tapi Iya, iya. kok dia sukses di bidang ini. Itu bisa itu Ya, kayak gitu. ya. Nggak masalah. Kesempatannya ada. Kesempatannya ada. Mungkin dulu kan pas masuknya mungkin karena terpaksa orang tua. Ya. Atau enggak karena pacar dulu ikutan ke sana, gue ikut sana juga. Iya, iya, ngerti. Iya. Lu juga kan hukum dulu kan? Lu tuh apa sih dulu? Hukum kan tiba-tiba? Ntar kalau gue ngomong ini ada yang muncul lagi nih. Ada yang muncul ke frame lagi nih. Iya. Tapi kan sukses di bidangnya sekarang gitu. Hukum kan? Ya. Gua juniornya dia. Oh, Gua junior, dia senior. sih itu dia. Ini kan calon-calon pengacara sebenarnya kalau jadi. Tapi kalau emang Jadi klarifikasinya itu gitu. Kebayang kalau lagi press conference ya, terus tiba-tiba ya dia itu melakukan hal itu, orangnya datang. Dia itu. kan dulu untuk kalian satu kampus yang ospek tuh lu apa dia? Dia. Serius lu? Jadi dia tuh kakak kelas yang di kampus itu jarang kelihatan sebenarnya. Jadi gua bingung kadang-kadang Orangnya dia. tidak show up gitu ya. Orangnya tuh nggak mau ngumpul, Nggak mau. Oh iya, Tapi gue misterius belajar soalnya. banyak karena dia kan jadi panutan ya sama Iya. sama Ospek angkatan. lu tuh dia itu. Oh iya. Kalimat-kalimat tadi it's Allah. Iya. Baru ini kan, baru ini ya di channel ini ada kerusuhan Iya, kayak begini kan. Iya. Itu seru. Intinya adalah Kak Adi bilang bahwa tidak jadi masalah Hah? kita sekolahnya di bidang apa gitu ya, jurusannya apa atau pilihannya apa, tapi bekerjanya di bidang yang lain. Selama itu tadi kita mau belajar, Mau belajar, cari ilmunya, beradaptasi, ikutin prosesnya juga. Iya. karena proses kreatif itu terus berjalan sampai kapanpun. Iya. Selama kita mau terus belajar, kan itu ya Betul. intinya. Banyak contoh kasus kan sukses di bidang yang Iya. Dan Iya, kita betul. berdua sudah sampai pada tahap bukan lagi duit yang dikejar, tapi uang. uang. Gimana? Uang sekarang. Uang. Itu dia. Nah, kolaborasi kami berdua ini akan bisa terus berjalan di tempat kamu. Silahkan undang kami berdua. Silakan. Apa namanya? Kapanpun kami siap. Apapun kami siap kerjakan. Jasa Mulai kami. tadi bikin iklan dengan harga terjangkau, Iya. masak, Bisa apa lagi ya? Buat Kemudian- video klip ya. Sekarang Video lagi klip buat juga? video klip juga. video klip juga. Kemarin saya baru pertama kali mensutradarai satu karya video klip lokal lah. Oke. Itu pun belajar dengan teman-teman dulu yang biasa ngedirect itu kan. Oh gitu, akhirnya kemarin kata teman, Kang sekarang bagian Kang Andi aja ambil. Jadi kemarin banget gue menyutradarai satu video klip. Itu tuh pertama kalinya ya. Ya. Selama ini kan juga ikut timnya aja, oh kayak gini. Ini kemarin ngedirect langsung, itu belajar juga sendiri dengan cara
teman-teman ada yang mau buatin video klip, ayo. Jelek. Gak ada yang nonton. Terus yang komen di sana, wah ini shadingnya, oh lightingnya kok gini sih, kok ngambil angle-nya. Saya tuh mau bunuh diri. Cuma karena tekad dari dulu, PD itu nomor satu. Tapi dia pede dan dia mau belajar gitu loh. Maksudnya justru dari situ kan kita belajar ya. Dari situ kita tahu lebih banyak lagi bahwa oh ini salahnya di sini, salahnya di sini, kita perbaiki segala macam sampai di titik Niges sekarang ini. So what's new sampai paling tidak karya-karya kedepannya, barangkali boleh cerita Om Poppers. Ya, Kumpau. Apalagi what else? Kumpau Chicken lagi bakal masih mengeluarkan single kembali. Terus Cabulers, tungguin Cabulers. Tuh, saya juga buat proyekan sama anak-anak pas band dan Dewa 19, si Blow Up. Udah ada 3 lagu yang sudah rilis, silahkan cek Blow Up. Blow Up Band. Blow Up aja gitu. Blow Up. Terus Single keempatnya sedang dalam proses lagi. Terus ada ya itulah masih single-single untuk proyek-proyekan itu, ada collab dengan MC atau bilangnya rapper-rapper di luar kota Bandung. tolong hidupkan kembali genre itu dan Betul. juga hype dari Betul sekali, walaupun sebenarnya sekarang udah nggak pede mas, karena Dengan kalau musisi. melihat di genre hip hop sendiri sekarang luar biasa, anak sekarang itu udah gampang sekali untuk mendapatkan materi apa ya, cara membuat beat gitu ya, terus mereka recording sangat gampang ya, Ya. nggak sesusah zaman gue dulu, tapi sekarang banyak banget ya. apa namanya musisi-musisi hip hop atau MC rapper-rapper lokal yang anak muda sekarang banyak Ya. banget, luar biasa gitu. Kadang gue juga ada dalam satu posisi yang ini nggak pede gitu. Mereka yang gue tuh pernah waktu itu di zaman kejamanan pas zaman lu waktu muda gitu, seperti apa wild and free. Sekarang tuh kadang kayak gitu ngeluarin sini tuh udah digital aja, diajak perform langsung cringe. Iya betul gitu. Disuruh perform malas ya udah masuk aja tuh digital aja lah gitu. Nah itu dia, Niges Kumpau Chicken dengan segudang ceritanya dan juga pengalaman yang mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman semua, buat Poppers yang mau kolaborasi. Check out his IG, Instagram. Ice Cream Dolphin. See? Jadi nanti boleh ngobrol, mau minta ini segala macam, apa inspirasi juga boleh, diskusi boleh. Bisa. Salam dari soto Betawi, kemudian juga bakso Solo yang Bakso sudah nggak Solo. dikunjungi, Iya, iya. ayam manis. Ayam manis. Itu kuliner kita kalau sore-sore biasanya Kiara. siaran. Cuan Kiara, iya bener. Bakso Cowboy. Ya, dan juga Agus. Masih ada Agus Cuan. Masih ada. Ya, ini kenang-kenangan kita sepanjang di evening show, siaran sore terbaik di kota Bandung. Sayangnya produser kita belum bisa hadir sore ini, tapi ntar kapan-kapan kita lanjutin lagi obrolan Iya dong, kita. iya dong. It's masih banyak cerita-cerita dari seorang Niges Kumpau Chicken. He's not done yet. Masih banyak karya-karya yang akan segera di share I'm not done yet. buat teman-teman Poppers. So just wait and see. Terima kasih buat teman-teman dari apa nama channelnya? Nama channelnya apa? Murah. Nama channelnya. Oh iya. Murah terjangkau. Channel Pop ya, buat Murah channel Pop. terjangkau. Murah terjangkau. Terima kasih buat channel Pop sudah mengundang saya kemari, bertemu dengan teman-teman lama. Tentunya ini satu kehormatan buat saya dan apa ya? Ya ini satu kesenangan yang Asik ya? priceless ya. Luar biasa, terima kasih. Terima Sukses kasih. channelnya, sukses buat channel. Thank you so much. Terima kasih buat Bapak Robert Mugabe yang juga mendukung Robert Mugabe. acara kita ini. Kan Iya. tadi ada di Kembe Mutombo. Ya, dan siapa lagi? Desmond Tutu. Desmond Tutu, Hakim Olajuwon. Ya, dan Idi Amin. So it's been fun. Lemana jika jagoan ayah anti di kuping. Pen kelas, come on! See you later.